Ustadz, Silakan. ulama pun nggak bisa lawan Edis. Naik ke Memang siapa yang bisa lawan orang gila? Ayo. Ulama pun nggak bisa lawan Edis. Nggak bisa. Gimana, Ulama nggak bisa. Bagaimana seorang ulama bisa hadapi orang gila? Gimana ceritanya? Bukan. Coba dulu kau lawan sama dia, siapa yang paling jago? Beratnya cuma 69 gram. Kalian aja mau dibodohin sama Tingginya 179 km. Iya, nomor sepatuku itu mau tahu berapa? 500k itu nomor sepatu. Kok orang begini, orang gini mau diikutin orang ya? Abang, saya tantang orang tuamu, Bang. Abang, saya tantang orang tuamu diskusi, mau nggak? Orang tuamu panggil di sini, saya tantang diskusi. Panggil. Yang nggak masuk akal aja yang ngomongin orang ini. Tinggi 170 cm, kilometer. Tinggi 170 kilo. Kamu kaget dengan itu? Tinggi Maria menyusui Tuhan, kamu nggak kaget? Berat Maria 69 menyusui Tuhan, kamu nggak kaget? Tuhanmu pakai popo, kamu nggak kaget? Tuhan pencipta langit dan bumi ditombak, dibunuh manusia, kok nggak kaget? Saya mengatakan tinggiku 179 km, kamu kaget? Tuhan mau dibunuh, kamu nggak kaget? Makanya disilakan skill. Masih waras, kekelolaan musuh. Masih waras. Dulu kau dengarkan. Masih waras kau deh. Aku dulu kau dengarkan. Tuhan Isa Puting, kau nggak kaget? Orang gila. Hah? Gila yang dia, gila itu stres. sopo? Tunggu dulu Ya Juma. stres sopo? Dengar dulu Stres Juma. sopo, Aku dulu ngomong Juma. Dengar dulu. Cari sama Tuhan Kamu nete kan nggak masih kaget. anak muda. Lucu. Dengar dulu Juma. Kau kan masih anak muda. Si Edis juga anak muda. Ya cocok lah kalian sama-sama menyenangkan. Sedangkan orang tua. Tapi dia kan ada kelainan dia ada kelainan. Tunggu dulu. Dia ada kelainan. Sedangkan si orang tua Dia nggak berani sama si Edis sampai 1 jam dia ngomong-ngomong tentang yang bilang saya takut sama Edis siapa? Yang bilang saya takut sama Edis siapa? Siapa bilang saya takut siapa? Bukan. Kita mau nengok siapa lebih jago kalian dua. Jago apa Edis itu? Jago siapa apa? lebih jago kalian dua? Jago apa Edis? Apa kelebihannya? Aku Kutanya bukan dulu. membela si Edis. Iya, tapi kutanya aku dulu mau kelebihan lihat Edis dulu apa? Siapa kalian lebih jago? Bicara sendiri dia, sama aja di sini. Enggak, aku enggak. Hai, masolang generasi. Kalau ibu ini sehat, saya terakhir ketemu Edis itu, ya, saya suruh buka kacamata, saya disuruh buka masker. Apa hubungannya coba masker dan kacamata? Apa hubungannya? Hah? Saya disuruh buka maskernya, dia buka kacamatanya. Dia lucu, apa hubungannya? Diskusi aja. Orang mau buka kamera pun, saya di Komalku saya nggak suruh orang buka kamera. Ngapain buka kamera? Aja lihat muka kalian. Ngapain? Kalian mau salto-salto kek, mau lihat Google kek, mau itu urusanmu. Ku pakai komputer hadapi Bang Suma juga belum tentu kalian menang. Untuk apa coba debat kayak gitu? Nah, terus ketika kami berhadapan terakhir kali, apa yang kutanya sama dia coba? Apa yang kutanya sama dia? Hah? Siapa menuliskan kitab Lukas? Legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas. Nggak bisanya dia berkutik. Malah dia gelapkan lampunya. Edis lagi mau dihadapkan dengan saya. Nggak ada yang bisa menghadapi Edis. Karena Edis itu bukan orang waras. Dia orang gila. Sedangkan diskusi itu dibangun untuk menciptakan kerangka berpikir bagi yang mendengarkan. Untuk mencerdaskan orang, bukan menipu orang. Bukan menipu. Kita itu berdiskusi, berdebat, bukan kalah menang. Diskusi itu memberikan edukasi yang benar kepada yang mendengarkan. Saya, kalau orang Kristen mendengarkan saya menjelaskan, dan orang itu jujur, tidak ego, tidak mengedepankan kemudian egoisme dalam beragama, pasti membenarkan apa yang kusampaikan. Karena saya pada prinsipnya menyampaikan sebuah narasi supaya pesan itu sampai kepada yang mendengarkan, baik Islam maupun Kristen. Tujuannya bukan kalah menang. Kalau ada yang keliru silakan Anda kritisi, luruskan. Kalau ada yang salah silakan Anda upayakan benar. Tapi kalau dia bahas Islam,
Coba, sudahlah Islam itu harus bisa baca Quran, harus bisa nahwu sharaf, harus bisa balaghah, i'rab, mantik, tafsir, fikih, asbabul wurud, asbabul nuzul. Edis tak ada satupun disiplin ilmu Quran dikuasai. Jadi mau kayak mana menghadapi orang yang cuma tong kosong? Seperti seorang anak TK yang baca buku kedokteran, habis itu teriak-teriak cari pasien. Siapa yang mau jadi pasiennya? Udah jago itu. Alamak. Tahu. Bagi Kristen Edis itu jago. Bagi saya Iya, itu dia hanya selevel dengan kentutku. Bagi saya dia jago karena dia tahu Iya, isi memang. Al-Quran. Bagi kalian menurut ente, Ya. Edis tahu bahasa Quran, mengerti Quran. Bagi ente, karena ente nggak tahu Quran. Ya. Coba, kalau Edis kemudian membuka kemudian apa tuh kamera, habis itu dipertontonkan kemudian kepada Kristen bahasa Arab atau Quran, habis itu dia mengatakan begini, ente lama qaranan lazinat Dia kan nyanyi. Kalian kumpulan orang bahlul ini mengira Edis itu baca Quran. Memang si Edis Kak. Begitulah. Nasama koden naman remalufu ila ma'rufa naitan nalabancul lari sibawawinina Gara-gara si Juma kan Oh Juma, gak usah dulu kau berdua-dua. Temanmu itu Juma. Masa gara-gara kau masuk. Pasti orang bahlul, orang gak ngerti Quran, mengira Edis itu baca Quran. Tengok dulu kawanmu ini Juma. Nama keldani fa'ir tensibawafan disaribulana laram Ayo dulu, aku mau dengar dulu. bina terri indona kekiasu. Gak usah pala nangis kau Juma. Pasti Gak usah pala nangis kau, kasihan suaramu itu. orang dongot pikirnya Edis itu pakai bahasa Kan kau gak Arab. ada istri. Tapi kalau kami orang yang paham Dua Quran, itu. darahnya kami darah Quran, nadinya kami nadi Quran, napas kami napas Quran, pasti tahu itu Quran atau itu mantra. Tapi kalau kalian yang bahlul dibacain kayak gitu sama Edis, wih Edis paham Quran, ahli Quran ternyata. Bayangkan aja tuh. Itulah kalian. Hah? Jadi ku bilang sama kalian, tak ada Yang dulu satupun aku mau manusia cerita yang sama mampu si Juma. mengalahkan Edis. Kenapa? Edis itu orang gila. Ada nggak orang gila bisa dihadapi, bisa dikalahkan berdebat? Ada nggak? Nggak ada. Lawannya cuma suntikan mati. Nah ini gak mau aku sama si Juma. Aku hanya Maka surat Juma, gak usah pala nangis kau. Gara-gara itu kau suaramu pun maka surat kasihan kali aku dengar suaramu itu kayak gitu. Dan aku telepon sama kau.
Dia cuma nggak ada lagi perempuan samamu gara-gara kayak gitu. Makanya kau jangan puk-puk caramu, baik-baik kau. Biar banyak perempuan mau samamu. Jadi kau sambil apapun berdoa kau sambil nangis, kasihan nengok suaramu. Dengan nangis nih, nangis gitu. Macam mau nangis dia kasihan suaranya. Makanya baik-baik kau sama anak gadis kau sama perempuan biar disayangi kau. Allahu Akbar. Iya, gara-gara itulah kau kan mengajarkan apa isi kita itu menekan. Akhirnya perempuan gak mau samamu. Dipikirnya itu apa bahasa Al-Quran yang dibaca orang Edis. dengar suaramu itu. Kalau orang Kristen dengar, wih Edis penghafal Quran. Makanya banyak suka sama si itu Mauli gitu. Dengar dulu, makanya banyak. Kita dengar dulu itu. Jadi kalau bagi Kristen itu, di situ hebat, wow luar biasa. Caranya Tapi, gitu, kalau dia Itu bagi Islam itu di situ pelawak Kristen. dia Kentut, aku bilang lucu. kentut. Memang ada lucunya sih di situ. Kita menonton dia. Bagi saya itu kentut. Dengar dulu. Dia nggak pernah tegang dia lucu-lucu dia sambil dia mengajarkan tapi dia lucu gitu. Makanya senang orang melihat dia. Nah, si tomato iya. Bukannya membela aku, memang aku paling senang nonton dia. Karena dia apa? Suka dia ketawa, suka dia lucu. Lucu sih Ada sing semua mati. penonton yang mengikut dia. Lo karugi Tegang sih kali sing. dia menjawab apa itu, tapi dia bisa bikin lucu. Ya, itu ya Tomato hari senang lewat. orang nonton sedih. Tomat kalau salah. Tomato mangura. Makanya kalian jadi anak muda itu, makanya kalian jadi anak muda itu jadilah seperti si Edis bisa membuat orang terhibur. Iya, jadi kita disuruh kayak Edis. Bisa dia membuat terhibur orang sebanyak itu. Lucu-lucu, dia lucu-lucu. Sebenarnya dia lucu cara Tapi kalau itu kata-kata ini itu mau dia kawin bisa sama Edis, diputar-putarnya. saya hadiahkan. Itu bagus dia Silakan, anak muda saya itu, nyumbang, pintar dia. saya nyumbang kuaci 1 kontainer. Dia pintar dia. Kok kalian enggak? Kalian banyakan apa? Ini ibu ini Tekan-tekan kalau dia itu. ekspor ke Cina bu, ke Jepang bawa bikin pizza. Dengar dulu, kalian mengapakan itu tegang kali kalian, jadi nggak suka orang kebanyakan gitu. Kayak si Juba inilah tegang kali, mana ada perempuan mau sama dia. Coba kau lebih Urat lehernya panjang kali, urat lehernya nggak di komen. Coba tanya di bawah, ada nggak yang mau? Kau dengan bagus. Coba tanya di bawah dulu. Pasti banyak sama Ada nggak kau yang mau jadi perempuan. istrinya Bang Suba? Coba tanya di bawah. Ada nggak? Ini istrimu pun tak ada, tapi tiap hari kau pandai kau bikin. Masa kau anak, kau kan Itu ganteng, banyak masa tuh kau yang nggak ada mahal. kawan? Nggak pernah aku tengok perempuan, aku tengok kawanmu di sini. Agak goda-goda kayak perempuan Takut, itu takut, biar takut. jangan tegang kali otakmu. Pasti Takut perempuan sama pasti aku. kau nggak berubah kau dengan Alkitab. Mana kata tomato jam segini masih sange. Tomato masih ada. Cuma banyak orang perempuan, jangan tegang kali. Supaya perempuan mau samamu. Lawannya blender ini. Perempuan itu Allah bisa melembutkan orang loh. Jadi nggak setegang kamu ini. Kalau Apa habis ada dimakan nih gacor perempuan sekali dekat. nih, gacor dia. Landry. Tambahin dulu kok Orang makan itu apa kepiting, dia makan cangkangnya. Tambahin. Ingat ibumu, jangan gituin orang tua, ingat mamamu. Lucu. Ayo kita diskusi itu Lai itu. Abang kau Lai atau panggil itu? bapakmu di sini aja saya Biar diskusi. aku nyanyi dulu sama kalian ya. Hidup ini adalah kesempatan. Iya iya. Cina aja. Hidup ini. Hidup ini kesempatan katanya Bang. Jangan kau Jangan kau maya. sia-siakan waktu. Jangan kau sia-siakan menyembah makhluk terkutuk. Makanya lebih bagus kalian kan. Jangan Ambil apa kalian sempat kalian. Nyanyi-nyanyi kalian di menyembah sini. Tengok udah datang halekmu ini Jumat. Udah datang Tuhan yang halekmu si Dewi ini dikutuk sama Jumat. Tuhan Dia yang marah-marah senior. nanti sama ibu dia. Itu kau Mauli katanya. Kau menggurui suamiku. Ini
Ibu ini kayaknya Kau kesel. ganggu Masuk orang suamiku generasi. tuh. Nak ada Mau apa itu buluan, kau, buku kata. babi. Lumayan juga aku dapat koin banyak. Maunya sampai 1.000 ya. Tomato atau kasih Iya. tomato ya si keluar. Ada lagi Juma, ada lagi ngasih aku 10 juta di Apa? rumah ini. Di apa ini di sini? Dengar. Mau kau nggak ngasih aku Oh, 10 iya. juta Juma? Boleh, boleh. Nah, apa mau kau tanya di Alkitab sama aku biar Yang aku penting, baca. Bu, jangan Tapi baca aja ya, menerangkan aku nggak pandai. Apa yang kau tahu di Alkitab? pertanyaan ini yang sering saya kau baca. sederhana aja, Bu. Apa-apa? Kenapa Tentang apa? orang Kristen Ciptaan itu Tuhan, menyembah ciptaan makhluk Tuhan. yang dikutuk oleh Elohim gitu loh? Udah Aku nggak bertanya ngerti masih masalah ditanya. Elohim karena aku Kenapa kan orang Batak. Kristen Dengar menyembah? dulu, Juma. Aku orang Batak. Elohim Iya. itu aku nggak ada di Alkitabku. Elohim dibikin. Nanti aku pandai-pandaian. Iya, Sok betul. pandai Memang kau. Aku nggak pandai. Aku orang Batak. Jujur orang Batak aku. Jadi masalah Elohim, Iya, Elohim iya. aku nggak Maju ngerti. aja. Soalnya di bahasa Sama Indonesia nya, ini aku nggak juga ada orang Batak. tertulis Elohim. Makanya jangan kau tanya Aku sama juga aku Batak, Elohim, Ibu. aku orang Batak. Kau tanya lah, ini ada jauh bumi toh. Kau bilang ku jawab. Tuli nggak orang ini? Dan Bertanya dia ngomong terus. bahkan dituli orang. Tuli kayaknya ya. bukan lagi puber ketiga ini, puber ketujuh. tapi udahlah ya turunlah aku dulu ya. Tapi Ibu tuli ini, nggak? Si Juma ini udah Ibu pernah tuli ya, naik Bu? aku ke Bu, rumah Ibu ini, tuli ya? tapi nggak berkutik juga dia. Karena apa? Karena perempuan lawannya dia nggak berkutik. Gara-gara apa? Kalau dia berkutik sama perempuan, nanti nggak Ibu kuat tuli ya? perempuan. Iya, Perempuan saya sama tuli, aku. Bang. Karena dia nggak berani melawan perempuan. Karena apa ya Juma? Nanti kau Ibu kalau tuli kau ya? sempat melawan perempuan, Ibu tuli? nggak mau nanti perempuan samamu. Bagus kau baik-baik aja sama perempuan. Takut kalau saya hadapi perempuan, takut Paulus bersalin lagi. Mana ngomong Ibu itu tuli emang? nggak ada titik komanya, gacor. Tuli kah dia, Bang? Anu, Oh. headsetnya dilepas. Oh. Jadi dia edis versi wanitanya maksudnya. Enggak, kemarin dia sebenarnya naksir sama Edis. Edisnya kabur ke luar negeri. Dia habis, sepertinya ada sesuatu sama Edis gitu. Dia nggak tanggung Habis jawab. duitnya. Jadi dia itu dikecewakan sama Edis, pelampiasannya ke Bang Juma. Lucu dia. Lucu dia ibu itu menghibur. Siapa namanya tadi? Mauli. Siapa namanya tadi? Marten. Siapa? Bukan. Mauli Marpaung. Indok Cilaka lah sana, Indok Cilaka. Indok Cilaka. Indok Minggu. Masuk lagi generasi. Tadi berapa orang didatangin kita di lokasi ada sini ya, siapa Datuk ya? Ada Datuk, ada beberapa teman itu yang pas saya lagi di sana coba live kan. Ternyata Assalamualaikum ada warahmatullahi yang lagi di wabarakatuh. tempat yang sama. Ini Bang Suma beneran di sini. Saya nonton itu. Seru dia. Seru. Ini Salam, gimana, Bunda Bang? Rose. Kasihan minta saya terus ke Padang, tapi gimana ya keluarga? Dia telepon Kak. Saya kasih naik Kak, saya kasih naik, dia di atas. Oh gitu, ya Allah ya Karim. Dia barusan nelpon tadi, dia pingin kali mau mempertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia. Aku bilang, saya lagi acara keluarga ini Bon, nggak enak kalau ini acara keluarga, bukan acara api. Nanti kecuali kalau yang di Jakarta ketemu dengan Dr. Zakir Naik baru kegiatan api gitu. Oh, itu ada Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, tenang tadi ketemu dengan guru saya, Panglima saya. Masya Allah. Kaget saya. Ternyata Datuk ini masih muda teman-teman. Udah 53.
Masih muda, fisiknya bagus. Masya Allah. Aduh, kaget Oh, ya. beliau cari saya sudah di belakangnya, dia nggak lihat tadi. Aduh, Nanti dia panggil saya sama tadi udah keliling-keliling saya, mana lah tempat-tempat mana lah Bang Zuma nih mana. Ini kami di Sumbar gini Bang Zuma. Tadi saya koordinasi dengan Bang Rose. Kapan Bang Zuma kesini ke Sumbar lagi untuk lebih untuk penguatan api Sumbar, kemudian untuk ketemu dengan MUI Sumbar gitu Bang Zuma. Oh iya sip. Tadi juga sempat nelpon. Ya insya Allah di ini aja. Kalau bisa dirangkaikan dengan acara apa gitu, acara besar supaya bukan cuma satu urusan kita kesini kan. Oke, siap. Koordinasi dulu sama teman-teman yang Sumbar. Nanti Siap. saya koordinasikan. Aduh. Termasuk yang Masya Allah. tadi, Yang tadi Datuk. siap. Yang pengurus iya, siap, Sulbar sih. Sulbar Siap, kan siap. ya? Sulawesi Sumbar. Barat ya? Sumbar. Sumatera. Sumatera Barat. Sumbar. Jadi kan secara ini kan belum resmi. Jadi kepingin kami diresmikan gitu Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Disegerakan aja Datuk. Siap. Karena Nanti saya kita ini koordinasi. berproses untuk ya, tampil fotonya Datuk. Masya Allah. Luar biasa ya. Insya Allah. Antusias orang-orang sini terhadap api ternyata bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Iya. Nah, saya kira tadi Bang Zuma turun dari Bandara BIM, itu makanya saya pikir bukan. Bukan. Kita dari Masya Allah. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Bunda Zuma, Bunda Rose yang tadi yang bilang sama saya. Kata Bunda Rose, bukan, Bang Zuma bukan turun di Bandara BIM. Kalau ke Bandara BIM bisa. Soalnya di Bandara BIM itu saya pengusaha adatnya. Iya. Bukan Datuk, bukan. Kita bukan, dari ya. Pekanbaru. Oh, jadi balik lagi bagi Pekanbaru. Iya, betul. Oh, oke, siap. Pekanbaru. Izin saya nggak bisa nganter Bang Zuma ngelepas Bang Zuma. Mohon maaf sebesar-besarnya. Pagi kali saya mau ke Padang pagi kali. Aduh, saya kepingin nganter, kepingin lepas Bang Zuma di Bukit Tinggi. Tapi pagi jam 4 saya mesti ke Padang. Iya, Insya Allah. Makasih banyak Bang Zuma udah nyampe di Padang. Sama-sama, Datuk, sama-sama. Makasih, Masya Ternyata Allah. Bukit Tinggi nih benar-benar sejuk di sini ya, sejuk, dingin. Dingin. Saya kaget Masya Allah. Bang Andi, Ketua, saya merasa gembira sekali, merasa tersanjung ketemu dengan Panglima kita. Masya Allah. Datuk bagaimana bisa ketemu, nonton di TikTok dulu? Saya di WA sama temen. Tuh, itu Bang Zuma lagi di Bukit Tinggi. Saya kirain bercanda. Saya enggak ngeh. Bener di Bukit Tinggi. Iya di Bukit Tinggi itu lagi live itu. Makanya saya langsung telepon Bang Zuma. Izin Bang Zuma di Bukit Tinggi ya? Iya kata beliau ini. Waduh, 5 menit tunggu 5 menit saya sampai di sana. Oh iya pas 5 menit saya sampai di sana Bang Zuma. Langsung karena macet kan, kalau pakai mobil kan macet. Makanya saya pakai motor tadi. Ada langsung aja saya ke tempat Bang Zuma. Oh, Bang Pans ini yang telepon saya tadi ya? Pendeta besar ini yang telepon saya tadi. Aduh, alhamdulillah lah. Makasih banyak udah ketemu saya, Mas. Mungkin untuk api di Sumbar mungkin saya yang ketemu. Oke, lanjut. Saya cuma sampai itu aja. Makasih banyak Bang Zuma. Baik, Datuk. Makasih, Datuk. Iya. Makasih. Iya, Bang, disegerakan ya. Oke, siap. Saya koordinasikan dengan Bunda Rose gimana nanti. Siap. Masya Allah. Bang Ali, Ketum. Makasih banyak Ketum. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Kang Dito, makasih banyak. Bang Pandi, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fandi sama Gurunda di bawah itu ada Lina Wijaya. Tapi saya nggak tahu asli atau tidak. Tahu dulu ya. Ngapain pelacur agama itu?
Ya udah, tentang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada berondong di sini, Lina. Nggak ada berondong di sini, Lin. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak ada yang doyan, Gurunda. Bang Juma. Iya, lo. Saya berterima kasih pada Bang Juma. Alamat saya di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Saya Ya, guru Masya Allah. sama Nudi mayoritasnya orang Chinese, agama Buddha. Banyak teman-teman saya lihat video Bang Juma ini mualaf jadinya. Terima kasih. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Sekali lagi saya berterima kasih pada Bang Juma. Sama-sama, Bang. Insya Allah, Bang. Kita akan panen jiwa-jiwa yang mau menggunakan akal lah, Bangku. Iya, Bang. Siapa sih yang mau bertahan menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Iya kan ya? Iya, benar. Sudahlah dia makhluk, dikutuk pula tuh sama Tuhannya Yahudi. Menurutmu Jumat seperti itu. Karena kau Masih tidak muncul ini si gadis. agama Kristen. Kamu kan tidak pernah Dari ke mana gereja. jatuhnya? Tidak Dari pernah mana jatuhnya memuliakan manusia Tuhan ini? dalam gereja. Makanya kamu nggak ngerti. Bang Ya, Juma, tapi kan Kalau kami kan kami umat Kristen itu. gini Buat Bang kami Juma. beragama. Nggak Bentar mau dulu. kami Bu, terpengaruh bentar dulu. gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak mau kami terpengaruh, benar. Oh Bu, gantian dulu. lah ya itu kan yang tertulis di kitabnya, Ibu. Ya. Ada Bang rupanya Juma. kau Kristus tengok. yang Ibu Dengar Kristus dulu, yang ada- Ibu sembah ada itu adalah pernah- Kristus yang dikutuk Tunggu oleh dulu. Elohim. Tadi kamu bilang kan, nggak siapa mau sama yang terkutuk, kamu bilang. Kalau memang kayak pikiranmu, nggak ada lagi orang Baik. Kristen. Iya, kalian nggak menggunakan Kalau macam pikiran pikiran- ketika Dengar dulu, ketika kalau percaya memang kepada kayak Kristus yang pikiranmu digantung itu, kalian nggak yang pakai kau pikiran, bayang-bayangkan. kalian pakai kepercayaan. Itu dulu. Kalau hanya Gantian dulu menggunakan Namboro, kepercayaan, gantian dulu Namboro. Nggak ada lagi apapun umat itu Kristen. bisa. Kenapa Kan cuma kamu pakai kepercayaan saja, nggak Namboro, pakai gantian nggak pakai dulu. pikiran, gitu loh. Dengar dulu Juma. Coba pakai pikiran. Mau nggak kalian menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan Dengar Yahudi? dulu Mau nggak? Juma. Dengar dulu Nggak mau Juma. kan? Kami pun di gereja itu bukan manusia Nggak ada kami urusan. sembah. Mana ada? Datang dulu kamu ke gereja. Siapa Datang dulu bilang? kamu ke gereja HKBP. Datang dulu Siapa kamu. bilang Seperti apa kami memuliakan Anda Tuhan menyembah di gereja manusia? itu? Kalau Anda menyembah Dengar manusia berarti dulu. Anda menyembah anak Maria. Datang Masalahnya dulu bukan anak kamu ke Maria yang Ibu gereja. sembah di Dengar gereja, dulu, bukan Juma, anak Maria. Dengar dulu Juma, kau makan sekedar kamu nengok-nengok dari luar aja. Enggak, Kamu saya kan baca Bible. belum ada Saya baca pengalamanmu Bible. masuk gereja. Saya Masuk baca kau Bible. dulu ke Saya gereja nggak perlu. Rumah pagan seperti itu Bagaimana nggak perlu. umat Ngapain Kristen saya itu masuk? beribadah di gereja? Makanya kau Nyanyi jangan asal sambil minum ngomong. khamar, sambil mabuk-mabukan. Nyanyi, Bukan mabuk-mabuk bukan di begitu. sana. Datang dulu kamu ke gereja. Bagaimana Alah, seperti apa udahlah. orang itu beribadah? Saya Apa kecil, yang saya dipuji orang ini? saya besar Begitu. kecil di tempat Jangan yang ada ini gereja. Makanya di Alkitab itu kan, Saya tahu. jangan hukum orang. Karena ada di Alkitab. Kau kan sering baca Alkitab kan? Kita tidak boleh menghukumi orang. Biar tahu kamu. Tapi di Alkitab kalau itu sembahan ada kalian itu. dihukum boleh. Tidak boleh menghukumi orang. Saya tidak menghukumi. Saya tidak menghakimi. Itu. Saya Dengar, bicara Juma. sesuai fakta. Menghakimi itu tidak diperbolehkan di agama Kristen. Itu. Nggak Saya boleh tidak menghakimi. Menghakimi nggak boleh. Saya Itu kan mendudukkan perkara kamu sesuai kan dengan termasuk kadarnya. menghakimi orang. Gantian kamu. dulu Namboro, Saya tidak gantian dulu menghakimi. Namboro. Saya katakan, Aku pun Ini kan- Kristen saya juga ini. katakan Kristen itu adalah penyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Itu yang saya katakan. Apa yang salah? Mas Itu Juma, fakta, itu real. Dengar dulu Cek, Juma, aku baca dulu tentang menghakimi ya, menghakimi. Dengarkan. Kamu gantian tidak dulu boleh Namboro, menghakimi gantian umat Jolo, Kristen. gantian Jolo, Bang Juma. Cek Bang Juma. Ya. Jadi dia tahu aja tentang menghakimi. Kemarin Iya, kedengaran suaranya. perdebatan Edis sama Bang Yusuf PI, tiba-tiba dia subuh itu kan dia diundang entah dia ustadz juga, tapi kayaknya bukan orang Indonesia dia, untuk mengklarifikasi tentang penafsiran dia di kata Rab. Debat habis orang itu Bang. Itu gimana itu Bang? Apa permasalahannya itu? Abang tahu itu?
Ya, permasalahannya ada di Edis karena dia nggak ngerti maksud, Quran. Gini Bang Dis, dia disalahkan loh, Bang Juma. Kenapa? Dia diserang habis sama. Ya berarti Edis yang salah kalau gitu. Bentar dulu Pak Ngalip. Aku nggak saling menyalahkan. Buktinya yang disalahkan apa itu Bang Yusuf PI gitu. Apa rupanya artinya Rob itu apa artinya? Rob itu artinya apa? Bang Juma, yang menyalahkan dia bukan orang yang beragama Kristen gitu. Tapi Muslim yang sepertinya dia dari Arab sana lah. Tapi pasif bahasa Indonesia gitu. Terus apa habis masalahnya? Bang dia diserang. Maksudnya dia dituduh istilahnya membela Islam itu dengan kebohongan gitu. Apanya yang bohong? Ya buktinya yang bilang itu suruh orang itu biar kesini ku ini. Yes, itu kalau masalah itu Bang Juma itu harus abang luruskan dulu lah, istilahnya abang debat juga lah yang menyalahkan itu kan, karena Yusuf PI pun semalam jadinya dia dasar kami itu Quran. Iya Bang. Tidak ada itu di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadits Nabi Muhammad itu digelari Rob. Gak maksudnya ada. Bang, Tapi yang mendebat dia itu dengar dulu Bang. Saya kan saudara, seibarat Paulus, saudara, Paulus itu bisa ngaku sebagai ahli Taurat, bisa ngaku sebagai orang Yahudi, bisa ngaku sebagai orang Romawi. Tergantung tujuannya apa. Nah, kalau ada orang Islam menyalahkan orang yang melawan Edis, itu sama seperti Paulus. Nyamar-nyamar, itu mah udah biasa kita. Jangankan yang seperti itu, masuk ke dalam pesantren, ada dari kalangan kalian. Ada berpura-pura Islam, dan itu pengakuan sendiri langsung mulutnya dengan kupingku yang dengar. Tanya Bang Handi itu sebagai Bang, saksi itu orang yang menyamar gitu Bang. Menurut apa? Bisa jadi, saya yakin iya. Saya yakin iya. Orang nyamar. Ya, sayang Bapak itu yang nggak ada di bawain ya, sedang nonton ya. Inilah saudara Kristen, yang penting sudah ke Arab-Arab dianggaplah Islam. Berarti abang menuduh dia udah menyamar gitu. Saudara, kami punya kaidah. Siapapun Ustadz Alif di sini kalau dia mengatakan bahwa di Islam itu ada dua Rabb dalam arti kata pencipta langit dan bumi, maka saya katakan beliau ini kufur. Tidak ada kaidah itu di Islam. Tidak ada. Jadi kalau ada orang tidak ada itu orang Arab, nggak ada itu Islam kayak gitu. Ingat saudara, Abu Jahal juga ahli Arab, orang Arab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua adalah orang Arab. Tapi bukan berarti dia Islam. Mentang-mentang bahasanya sudah bertasdid, bersukun, mantap, fasih dalam bahasa Arab. Islam, no. Islam itulah hebatnya Islam. Biarpun mereka tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti kemudian bahasa Arab, tapi kalau mau bahas tentang Quran, tembus di hati umat Islam itu. Wah, ini pasti bahas Quran. Ini pasti menyelewengkan Al-Quran. Kami tahu itu. Apalagi kan sekarang banyak tuh yang nyamar-nyamar. Ya seperti Ahmadiyah. Banyaklah pokoknya, saya nggak bisa sebutkan di sini. Yang jelas mereka bukan dari Muslim. Jadi mereka, Bang Yusuf PI udah klarifikasi Bang, udah. Kenapa masalahnya Yusuf PI? Kenapa beliau? Untuk lebih jelasnya Bang, dipertanyakanlah dulu sama Bang. Tidak, karena dia saya dipermalukan loh Bang. Asli. Ya, dipermalukan gimana? Ya, tanyalah untuk lebih jelasnya Bang. Ya ngapain? Suruh orang itu ke sini. Saya kan tiap hari live, tiap hari. Suruh naik di live. Iya itulah. Karena kan sesama Muslim Bang, kecuali tadi orang Kristen. Loh, kok sesama Muslim? Apa dasar Anda mengatakan dia Muslim? Tanya sama Bang Yusuf PI lah, Bang Yusuf PI nggak mudah dibodohi. Jadi menurut Bang Juma, Bang Yusuf PI itu orang yang mudah dibohongi gitu.
Ini cara anti company begini nih. Bukan, tunggu dulu Bang. Enggak, aku enggak menyerang istilahnya keimanan atau berdebat berdiskusi enggak. Cuma aku kan penasaran. Kok bisa gitu. Coba gini aja deh, jangan guru kami terus yang turun menanggapi gini. Kamu itu kan bawa masalah orang. Kamu bawa masalah orang di sini. Terus begitu kita pertanyakan permasalahannya, kamu suruh tanya ke orang tersebut. Jadi maumu apa sekarang? Gini saat ini jurusnya gini aja saat Tanggang, mending Edi sama Elia Miron suruh damai dulu gitu. Perkara Yesus ini datang dari Bapa atau Yesus ini datang dari Roh Kudus. Enggak, mending berdamai dulu itu berdua. Diserang di sini bertanya gitu. Saya kok diserang gitu. Lo iya harus diserang supaya lu nyadarin yang Kristen juga gitu loh. Loh, ini masa Elia Miron gitu sama Edi saling serang di belakang kemana-mana gitu kan. Lo bukan melebar, ini gue ngasih tahu. Gue sesama Muslim ngelihatnya malu loh. Oh Elia Miron, Edis gitu. Ini kan sama-sama yang iya kayaknya Gurunda. Kayaknya nggak diterima Edis cintanya sama Elia Miron. Cuma kita nggak ngerti juga gitu. Kita nggak ngerti juga. Itu disuruh damai dulu itu mereka berdua gitu loh. Terus sama gini juga Bre, Edis itu jangan ngejelek-jelekin Bom. Kita tahu Bom sedikit viewernya. Tapi kan Bom juga Kristen. Kenapa dijelek-jelekin? 3.100 loh Bang. Betul ini, makanya gue ngasih tahu sama Muslim, di Kristen di belakang itu gontok-gontokan. Soal ini Bre, soal uang rumah apologet ya. Itu dinyir-nyirin itu sama warung kitab. Ini si Edis kok bisa-bisanya rumah apologet udah 1 tahun belum jadi-jadi. Seharinya Edis, kata akun Hana Maria yang Kristen, itu 20 juta per live dia. 20 juta per live kok rumah apologet belum jadi. Dinyir-nyirin di belakang. Ancur-ancuran Kristen loh. Padahal cuma 6%. Kita ini ditonton 3.000 lebih loh Bang. Iya, ini kan yang nonton Muslim. Muslim harus tahu Kristen kayak gimana di belakang. Alasan abang menyerang Edis apa? Bukan Edis, bukan gua yang nyerang, Elia Miron. Elia Miron sama Edis saling serang mereka. Ya, gini, kita jadi menggosip. Apa? Loh, bukan menggosip loh, ini kenyataan. Tadi lu bilang tadi sesama Muslim di Yusuf PI. Gua bawain sekarang Elia Miron sama Edis kok dibilang ngegosip? Bang, kita bukan apa Edis di sini. Loh, ini gua ngasih tahu kawan-kawan, ngasih tahu loh. Sesama API, Bang, teamwork. Loh, kita 87%. Kalian itu loh, ini yang Kristen yang berbahaya. Kalau Elia Miron sama Edis pecah, ini 6% mau bagi 2, 3%. Kita 87% loh. Semua Muslim sibuk masing-masing loh. Sama Bang Jumat. Ini gua jawabin Tanggang. Gimana sih? Tanggang masa nggak mau ngedamein Elia Miron sama Edis berantem? Masa nggak mau didamein? Aku nggak bahas Edis loh Bang. Lah gua bahas Edis di sini loh. Masa mau dibiarin aja Tanggang? Berarti gimana ini? Aku menggosip gitu. Bukan, ini mau didamain nggak Elia Miron sama Edis? Sini kita cerita yang menggosip lah. Lalu juga ceritain orang yang berantem di Yusuf nggak di sini juga Roh Kudus? Nggak di sini juga orangnya. Kayak mana sih ini gimana Tanggang ini? Ini sama lah, gue juga baik-baik Bre, gue juga baik. Dari mana baik? Ini cermin apa yang bawa ini? Tanggang, nah ini kan loh. Tuh gini Gurunda gitu. Kristen itu cengeng kalau misalnya udah dikomparasi cengeng dia. Makanya Bre, gini gue kasih tahu. Ini di belakang ya, di belakang. Lihat, perhatikan ketika Bom dihajar Gurunda, viewernya hancur Bre. Kalah di Super Bowl viewernya hancur. Apa yang dibilang sama Edis? Makanya Kristen itu bukan berarti orang Kristen, maka dia itu benar-benar di jalan Kristus kayak gitu kata Edis. Diserang lo coba Bom sama Edis. Bang, ini kok akhirnya apa? Viewernya Bom lari ke Edis. Edis sekarang 25K, sebagian viewernya Bom. Diskusi bahas. Orang Kristen nggak ada yang mau nonton Bom sekarang gara-gara apa? Kata-kata Edis menghancurkan reputasi Bom. Udah hancur sama Gurunda, ditambahin lagi sama Edis. Udah tuh ya, Edis sama Bom udah. Edis naik. Berantem lagi sama Elia Miron soal perkara konsep ketuhanan. Kan lucu kalian. Malu ditonton umat lo Bang. Lo gimana malu gitu loh? Gimana malu kita 87%? Malu itu 6%. Malu itu 6%, tapi saling berantem itu baru malu. Gitu loh. Edis sama keimanan lo Bang. Loh, Edis sama Elia Miron bukan Edis sama keimanan. Edis sama Elia Miron berantem dia, gitu kan? Masa nggak malu Kristen 6% berantem terus kerjaannya? Udah gereja saling rebutan apa perpuluhan ya? Kan banyak tuh di berita-berita pendeta ini dan pendeta ini berebut mimbar kayak gitu kan banyak. Cuma ya masa kejadian lagi di TikTok gitu loh, Edis sama Elia Miron.
Mau dibawa kemana Kristennya? Mau dibawa kemana? Loh ini gua menjawab gitu loh. Kita misalnya ada berantem-berantem tetap 87% populasi. Kalian kalau berantem-berantem 6%. Bukan berantem loh. 6% kok berantem gitu. Berantem siapa? Gimana sih Tanggang? Coba dipikir loh Tanggang. Jadi mending kawan-kawan Kristen yang mendengarkan didamaikan dulu antara Elia Miron, Edis, Bom gitu dengan orang-orang yang nggak suka Edis gitu kan. Berapa orang Kristen yang viewernya cuma 50-70 bilang Edis sesat gitu kan. Orang Unitarian kok dipercaya sama orang-orang Tritunggal gitu dibilang. Itulah Tanggang. Makanya gue bilang juga apa ya? Gue bilang juga kekristenan itu jangan dulu sama Islam untuk berdialog. Harus dibereskan dulu internalnya gitu. Tunggu dulu, Bang. Kalian ini mau nyari keselamatan atau mau nyari uang sebenarnya gitu. Bang Juma aja per aja menjawab. Abang menyerang aku. Lah ini gue juga fair aja menjawab. Kok merasa terserang sih? Kenapa kok mental victimnya kelihatan sekali? Dikasih tahu mengenai peperangan dalam sesama Kristennya sendiri gitu. Kirain dikasih musuh Islam bakal bersatu. Ternyata di belakang masih gontok-gontokan Tanggang. Kalau gue jadi Kristen malu gue liatnya, serius. Malu gue jadi Kristen liatnya. Coba tanya di bawah kawan-kawan 3.300. Coba. Malu nggak kalau misalnya lihat orang Kristen saling berantem di belakang? Malu nggak? Dijawab aja dulu di bawah. Malu katanya Tanggang. Tanggang, ini 3.300 ini. Ngetik itu. Dibaca dulu Tanggang. Itu dibaca malu katanya. Pada malu tuh 3.300. Lihat Kristen saling berantem. Tanggang, itu di bawah lihat. Itu tuh. Malu dong, malu katanya. 3.300. Tadi kan bawa-bawa 3.300 itu mereka ngetik. Gantiin kita berbicara, Bang. Iya, gimana? Tadi aku kan bertanya, aku nggak ada mengajak abang berdiskusi ataupun berdebat gitu bang. Cuma bertanya. Nggak debat, gua ngasih tahu ada berantem di Kristen, ngasih tahu. Oh terdiam dia. Lu kan ya wajar lah, aku terdiam bang. Abang nggak nyambung. Loh, gimana? Tadi katanya di survei ada Muslim sesama Muslim berantem. Ini gua kasih tahu di Kristen ada yang berantem parah malah. Nggak ku bilang tadi bang, apa ada ku bilang Muslim sesama Muslim berantem? Tadi gitu gak Gerunda ini anak ngomongnya Gerunda? Bang, abang udah. Woi, ini kok. Ku bilang Yusuf sama siapa Gerunda Muslimnya katanya Gerunda? Bukan enggak abu-abu dia. Oh abu-abu sama yang abu-abu. Lah ini jelas-jelas Kristen sama Kristen berantem dia nggak mau ngurusin Gerunda. Berdebat. Gimana ini Gerunda? Abang akademis tapi istilah berantem pun nggak tahu. Kayak benar yang Adinda Dito bilang. Adu domba, politik adu domba. Bukan adu domba. Iya. Berantem nanti polisi malu. Itulah Tanggang. Coba dikasih tahu dulu Edi sama Elia Miron. Supaya damai, saling kasih lah. Definisi berantem pun abang nggak tahu. Ya berantem itu lihat tuh ketika Edis ngatain bom. Itu kan berantem itu. Mana ada aku bilang berantem bang. Jadi gimana Tanggang? Aku bilang dia ditegur. Lah itu dia gitu. Kalau Edis ngatain bom itu apa namanya? Mananya abang? Abang ini tamatan dari universitas mana ya bang? Lagi gimana Tanggang kok jadi emosi gitu? Ini kan gue jelas-jelas sesama Kristen, apologet Kristen loh. Dalam nama Yesus berantem mereka dalam nama Yesus. Itu kemana arahnya bang? Lo ini gue ngasih tahu lo Tanggang gitu loh. Sebelum lu ngurusin ke Islam, Kristennya diberesin dulu Tanggang. Nah, Kristennya diberesin dulu gitu loh. Aku kan menceritakan kisah semalam bang. Wah kok baik-baik saja kok saling sindir di belakang. Ini love Israel. Ada diundang bertabayun. Nah kenapa Edis TV sama Elia Miron nggak ada saling ngobrol kayak gitu? Kok nggak ada? Baru ini denger. Baru ini denger ada Kristen tabayun. Pokoknya semua halal, kalau Kristen halal semua. Iya. Itu kan bahasa. Halal. Itu kan bahasa bang. Iya makanya coba didamain dulu gitu loh. Bahasanya itu yang diprotes. Kita punya konsep suci itu kan bahasa. Silat apa sih? Oh, udah belok topiknya ya. Silakan. Semua halal kalau di Kristen itu semua halal. Ya abang pun semua bisa juga jadi halal lalat bisa halal. Nggak ada di Islam itu semua halal. Loh, kalau ya, masuk ke gelasmu kencing onta halal. Bagusan kencing onta daripada kencing Yesus, bre.
Gini bang. Kencing onta orang sembuh, kencing Yesus kalau nggak guna. Babi bisa halal kalau nggak ada makanan lain lagi. Ya lu juga makan penis orang juga kan halal-halal aja bre. Yang penting jangan ngomong yang kotor kan gitu. Naik ke sini bukan untuk berdiskusi. Makanya jangan emosi, jangan cengeng. Nggak ada emosi bang. Cengeng gereja nggak dibikin nangis. Oh kami dipersekusi, nggak boleh bikin gereja di kampungnya Muslim gitu dia. Aku bertanya. Apa? Bertanya. Nggak ada. Ya, tapi kan kamu sudah ngurusin urusan rumah tangganya bukan orang mengurusi itu. Loh bang. Itu gini, orang abang kan apologet. Tim. Oh iya makanya. Gue juga ngurusin Elia Miron sama Edis di sini soalnya Gurunda. Maksudnya gini, gitu kalau dalam tim gitu bang, teamwork lah. Nah itu loh kak, kalau memang dalam tim surga, tim Kristus gitu Tanggang sama Love Israel ya. Kenapa berantem Elia Miron sama Edis? Ada timnya yang menghadapi masalah seperti itu gitu bang. Apa urusannya sama kau Tanggang? Apa yang rugi dari kau Tanggang? Loh, bukan aku merasa rugi gitu bang. Lambe turah kau namanya, antek company kau. Kok kepanasan gitu bang? Aku menceritakan. Iya kita dibaptis api soalnya. Kami dibaptis dengan api. Oh, udah gitu. Menghujat larinya. Panas jadi. Abang udah kena pasal 108 loh bang. Waduh, main pasal dia. Ayolah ketemulah di kantor polisi lah. Bukan, ibaratnya. Itu oh gitu. Gua kira langsung mau ketemu di sana. Iya, ditunggu aja. Gua ini menunggu sebenarnya. Gitu Tanggang. Gua tuh menunggu sebenarnya gitu loh. Kapan ini Kores ini dilapor ya? Gitu ya. Kapan gua dilaporin? Pengen ketemu gua. Gua tuh pengen ketemu tatap mata sama kalian semua, Bre. Semalam, Bang. Jangan ngomong gitu, Dinda. Nanti ketemu Lina Wijaya. Oh iya. Wanita tak berleher. Kores ini ternyata apa? di Komalnya sendiri bisa berbicara begitu luar biasanya gitu. Ketika memang iya? Dihadapkan dengan lawan yang setara, dia nggak ada apa-apanya. Edis yang kemarin itu maksudnya? Jadi si Edis ngomong Islam berbahaya. Gue bilang Kristen cengeng, nggak bisa jawab dia. Si Edis ngomong apa namanya hadis Islam ngedempet-dempet kafir ke pinggir. Gua bawain itu hadis buat ngekonter 2 Yohanes 1:10. Terdiam dia. Gitu kan? Orang banyak. Sekarang sekarang viral itu. Kristen agama cengeng sekarang viral. Gara-gara kemarin gua ngomong. Bang, nggak ada ilmu abang selain menghujat. Lu kok menghujat? Kalian kan sering nangis, Bre. Siapa yang sering nangis nggak bisa bikin rumah ibadah? Kristen. Nggak gini. Siapa yang sering nangis katanya kena bom rumah ibadahnya? Kristen. Lo bukan nguji nih, gue ngasih tahu fakta, Bre. Fakta. Kalian tuh gampang nangis. Abang udah kami dipersekusi. Memang nggak ada. Kami kalau beli bensin, kami ditanya agama, gitu dia. Abang salah tempat, Bang. Nggak pantas jadi debaters, apalagi mewakili saudara-saudara. Gue bukan debater, gue penjagal, gue penjagal penghujat Islam. Kalau gue nggak mana ada mau gue debat Tanggang. Coba lihat argumen gue, mana ada debatnya itu? Ngehajar gue. Iya, aku menyayangkan. Misalnya ada yang bilang Islam sembah batu, wah kalian menyembah kelamin Tuhan dari sorga, gitu gue. Masa itu debat? Masa itu debat? Bukan lah. Misalnya ada dibilang wah Islam di sorga menikahi 72 bidadari, kalian mengawini Tuhan kalian sendiri, giliran. Nah, kan gue gitu gue. Abang datang ke rumah itu menaikkan viewersnya Edis. Iya, terus apa? Ini lucu kalau gue lawan Edis apa coba kata viewernya Edis? Turunkan Kores penghujat. Abang datang ke tersakiti batinnya tersakiti. Gini, apa narasi nangis. Yusuf gara-gara menangis terpatahkan? Bukan, Edis yang terbata-bata. Enggak, abang. Edis yang terbata-bata gitu abang kan. Seharusnya Edis bilang hadis ini apakah sudah diterapkan? Sudah, gue bilang lihat aja orang-orang Kristen di Jakarta, mereka di pinggiran tinggalnya. Padahal pada awal terdiam Edis. Oh lihat itu jawabannya, lihat tuh. Sakit hati mereka. Selamat malam. Kan gue jawab, udah diterapkan belum orang-orang kafir di pinggir? Udah itu lihat di pinggir-pinggir mereka tinggal. Bang, gitu kan. Nggak cuma di pinggir, orang-orang Kristen nongol di kitabisa.com. Lihat anak saya sakit kepalanya besar gitu-gitu dia. Berkelas daripada bahas dalam nama Yesus. Kayak gitu-gitu Tanggang. Hilang. Sakit, batin sakit. Kondusif ya. Jangan mulai.
Lanjut. Untuk Bang Kores, tepuk tangan. Bang Kores, ini ada Merianti yang Gurunda masih ingat? Balik lagi ke Gurunda aja ya. Itu mau adu framing sama aku ke sini, saling makan kita. Siap. Ada Merianti, selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Apa kabar, Bu? Sehat, puji Tuhan sehat. Oh, masih Kristen ya, silakan. Oh ya. Tema Yesus kami nggak mati. Menarik temanya ini, Bang. Iya dong, silakan. Bang Zuma masih monitor? Masih. Saya kira Tindro Miki, Bang. Belum. Ya oke, Bang. Apa dasarnya ini mengangkat tema Yesus kami nggak mati? Iya. Karena Yesus kita beda. Yesusnya Kristen dan Yesusnya Islam itu beda. Kalau Yesusnya Islam itu, Yesus itu kan ada dua. Ada yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, ada juga yang diangkat langsung ke langit sesuai dengan apa yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 30 31 sampai kepada data 33 gitu. Itu adalah Yesus yang langsung terangkat ke langit dibawa oleh tangan kanan Tuhannya Yahudi, yaitu malaikat, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91 nomor 11, 12, 13 sampai 16 itu. Bang Suma, bukankah kemarin dalam diskusi kita beberapa hari yang lalu kita sepakat bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus dalam Injil? Iya, Bang Suma tidak menyamakan antara Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran dengan memang bukan. Yesus yang ada di Bible. Yang menyamakan itu kan Kristen. Kami enggak. Cuman ketika kami membaca pola di dalam Al-Quran dan kami melihat kemudian di dalam Bible, ternyata pola itu ada kesesuaian. Bahwasanya ketika Kristen mendengarkan atau membaca atau menelaah atau bahkan sampai level mengimani surat-surat yang dituliskan oleh pewarta yang bukan firman Tuhan tapi berita-berita yang disusun, di situ ternyata ada narasi yang berkesesuaian dengan wahyu ilahi dari langit yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menceritakan sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, spesialis, mengajak kepada hukum Torah, kembali kepada hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang diutus tanpa ayah, itu langsung terangkat ke langit, tanpa kemudian mengalami diludahi, ditampar, ditonjok, dan dikutuk oleh Tuhan. Dalilnya dalam Al-Quran itu bisa ditunjukkan, Bang? Bisa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, ayat 159. Bisa. Nah, sedangkan di dalam Bible itu ada dua cerita. Ada Yesus yang tidak mengalami kemudian penyaliban, jasadnya tidak mengalami binasa, kemudian dia tidak ditinggal di kubur. Ada yang kemudian terlanjur disalib dan dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Orang Yahudi harus tahu, Yesus yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Baca nomor 40-nya. Bagi angkatan jahat. Maka Petrus menasihati mereka yang masih sempat untuk dinasihati. Apa kata Petrus ketika ditanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai saudara, wahai Rasul Tuhan, wahai saudara-saudaraku? Apa kata Petrus? Tinggalkanlah kalian, bersihkanlah, bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Kan begitu kata Yesus. Menurut Bang Zuma, tema ini gimana? diangkat. Halo? Ya. Ya, menurut Bang Zuma, tema ini diangkat Yesus kami nggak mati itu sesuai dengan versi Bible atau teologi Muslim. Itu Bible itu. Bible itu tidak, Yesus itu tidak mengalami kematian. Kalau di kitab Injil sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan pasti saya pastikan ya Bang Suma itu nggak ada, karena di situ jelas ada Yesus mati, Yesus bangkit. Kalau terangkatnya di mana Bang Suma kalau di kitab Injil itu sendiri? Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Kita lihat di dalam kitab Matius 4.
Apa kata iblis di sana? Jika engkau adalah anak Tuhan, dalam hal ini adalah hamba Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Dan klarifikasi Yesus bahwa memang ada tertulis tentang dia itu jelas. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Selama aku bersama dengan kamu, apa yang kukatakan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Tuh. Juga di dalam Matius 26, Matius 26, Matius 4 itu jangan dulu, bukannya jangan dulu bernapas. Matius 26 nomor berapa itu teman-teman? Kok jadi saya linglung ini? Nomor 14. Benar-benar saya tidak keliru. Di sana Yesus mengatakan memang 26. harus Pelan-pelan Bang Suma. Iya. 26. Karena jangan di situ, saya ragu itu. Saya ragu kalau itu. Coba lihat di dalam Lukas 24 nomor 44. Jelas sekali berbicara tentang Yang harus tertulis tentang dia itu ya Gurunda. Iya betul. 26 nomor Anak berapa manusia itu, harus Dinda? pergi. Ya, Iya, sesuai dengan anak apa manusia. yang tertulis tentang dia. Nomor 14 ya. Kalau 24 nomor 44 saya pastikan betul. Matius 24. Jangan di situ, saya ragu. Ambil di dalam Lukas 24:44. Itu kan perkataan Tuhan Yesus. Ya, Matius 26-24. Anak manusia Oh iya, memang sorry, akan betul, pergi. betul. 26-24 betul. Iya, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Anak manusia Yesus, anak manusia Yudas, anak manusia. Dua-duanya harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dengan mereka tentang mereka berdua ini. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini apa yang disampaikan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ya, itu yang disampaikan. Harus tergenapi. Bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini harus berkesesuaian dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, bukan di Galatia dan seterusnya. Kitab Mazmur bicara Mazmur 91. apa gitu memang buatan tentang Yesus, bukan tentang Bu Mary, suaranya kecil Bu Mary. Dibesarin sedikit suara. Yesus sendiri yang mengatakan itu, dan ketika dicobai oleh iblis juga Yesus mengatakan bahwa jangan kau mencobai. Artinya perintah Yesusnya itu mengiyakan kalau dia itu memang jelas ada tertulis sesuai dengan apa yang ini. Matius 1 bukan Matius 4, sorry. Yang mana Bang Suma? Matius 4 ya? Ya, sebab ada tertulis Tuhan akan memerintahkan malaikatnya itu ya. Iya, betul Dinda, betul. Matius 4, Lukas 4. Matius 4 ayat Matius ada 4 tertulis ayat. manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap Bukan. firman yang keluar dari mulut Allah. Lukas Bukan. 46. Lukas 46. Lukas 4 Iya. nomor 6. Matius 4 Lalu nomor 6 juga. ya, Satu-satu, Matius 4. Lukas. Matius 4. Iya, Matius ini kan berbicara tentang pencobaan. Iya, Yesus dicobai sama iblis kan? Nah, terus dari benang merahnya dengan tema Yesus kami nggak mati tapi terangkat ke sorga, dari mana ini? Karena dengarkan saya. Dengarkan baik-baik. Jadi gini. Iblis datang berkali-kali ingin membunuh Yesus. Mencobai, ya oke. Ingin membunuh, bukan hanya mencoba, ingin membunuh. Mencoba Bang Zuma, mencoba itu. Pencobaan itu pembunuhan, bukan pencobaan ece-ece itu. Bukan itu. Beda itu Bang Zuma. Alah, bagaimana ceritanya orang ini? Dia disuruh loncat dari bukit yang tinggi ke jurang. Bagaimana ceritanya? Itu mencoba, bukan membunuh. La ilaha illallah. Dia dibawa ke bumbungan. Pencobaan membunuh itu. Disuruh naik ke bumbungan bait suci. Apa kata iblis? Jika engkau benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau memang betul anak Tuhan. Maksudnya anak di sini adalah hamba. Orang yang intim kepada Tuhan. Jatuhkan. Ada tertulis. Malaikat akan diutus oleh dia untuk menyelamatkan engkau.
agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau memang betul anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah betul Yesus anak Tuhan? Anak Tuhan. Nah, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Berarti Mazmur 91 ini ketika dikutip oleh iblis itu harus tergenapi. Apa katanya di sana? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini tidak ada persoalan terangkat ke surga, Bang Suma. Lah, gimana ceritanya? Anda coba lihat, mereka akan matang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baca data sebelumnya. Iya, itu pujian data Mazmur. sebelumnya, coba. Itu pujian Mazmur. Mazmur kan ditulis Apa kata Tuhan terhadap Yesus? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis bahwa pemakan suap itu fasik? Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang fasik. Artinya di sini dikatakan bahwa Yesus hanya menonton orang fasik. Untuk konteksnya, Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian persiarahan Daud sendiri sebagai seorang raja Israel yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur dalam konteksnya, Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian, persiarahan, harus tergenapi. Intinya itu untuk Yesus. Daud tentang kebaikan tentang Tuhan Yesus dalam hidupnya, seperti itu. Itu tentang Yesus. Yesus sendiri yang menyebutkan. Lukas 24 nomor 44. Memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Masa Anda percaya ucapan Yesus? Tidak ada. Yesus mengatakan memang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius. Nggak ada. Yang Yesus sebutkan adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab nabi-nabi. Itu kata Yesus tuh. Jadi harus percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu hanya menonton Yudas yang dikutuk oleh Tuhan tersebut, yang Anda kemudian sembah setelah Yudas menerima kuasa dari iblis lalu keluar dari kubur. Coba Anda lihat ketika Yesus dibawa di Lukas 4. Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, kau sembah aku. Kenapa emang? Aku berikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi, baik di surga maupun di bumi. Kata Yesus tuh, kata iblis tuh kepada Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, berhasil enggak iblis memberikan kuasa surga dan di langit kepada Yesus? Enggak kan? Yesus menolak kan? Lalu apa yang tertulis di Lukas 4 nomor 6 itu? Nomor 13-nya coba Anda baca. Setelah mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, ada baca nomor 13-nya. Baca aja ini kitabmu loh. Seorang Bang Suma sudah melata-lata memberikan informasi itu, masih minta ditunjukkan, mau disuapin kayak bayi. Itu sudah saya sebutkan. Lukas 4 nomor 13, tinggal Anda baca. Setelah itu iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang benar. Mundur dia iblis. Kapan waktu yang tepatnya? Ketika kemudian Yesusnya sudah terangkat ke langit, ada yang masuk ke dalam kubur. Itulah yang iblis rasuki, lalu keluar dari kubur dan mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus yang asli tadi terima nggak kuasa itu? Pertanyaan saya. Yang asli tadi ketika dicobai, Yesus mencoba. Iya. Sekarang pertanyaan saya, terima nggak Yesus kuasa langit dan bumi itu?
Enggak kan? Diangkat, Lalu siapa? Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Baik di surga maupun di bumi. Siapa yang memberikan? Bapak yang di surga. Oh, enggak mungkin. Tidak ada Bapak menjanjikan kuasa. Kalau Bapak hanya memberikan mukjizat-mukjizat kepada Yesus, bukan kuasa di surga dan di bumi. Coba Anda baca Matius 20 tuh. Apa kata Yesus? Tentang siapa yang di kiriku, siapa di kananku. Aku tidak berkuasa di surga. Itu hanya diberikan kepada siapa yang Bapakku kehendaki untuk diberikan. Jadi iblis datang kepada Yesus yang asli untuk memberikan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Tetapi iblis asli menolak. Makanya apa yang terjadi? Iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Iblis kemudian membuat huru hara. Apa huru haranya? Mempengaruhi kemudian orang-orang untuk membunuh Yesus asli. Kemudian mempengaruhi imam-imam kepala mahkamah agama membuat keterangan-keterangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. Tidak cukup sampai di situ, iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati gurunya dan seterusnya, bla 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 bla. Endingnya mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan hambanya yang suci ini mati konyol? Enggak, dia diselamatkan. Lalu yang menggantikannya datang untuk memenuhi hukum Taurat, lengkapi. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Baik. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu kata Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak? Gimana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum perkataan Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak itu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengambil kitab Taurat dan tidak mempraktikkan? Terkutuk nggak? Itu kan hukum Taurat kan perjanjian lama, Bang Juma. Coba perjanjian baru. Itu menurut itu menurut saudara. Sedangkan menurut Elohim, Tuhannya Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Kalian yang mengatakan itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kalian ingin menjual, ingin mempromosikan konsep-konsep pagan Romawi Yunani untuk kalian jadikan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil hanya untuk sebagai simbol, untuk sebagai pelengkap saja, untuk topeng. Untuk apa? Menjual kitab kalian yang isinya paganisme. Dari mana Bang Juma dapat datanya itu? Data yang mana Anda minta? Saya suapin. Yang mana yang Anda inginkan? Bilang kitab Kristen, kitab apa tadi? Paganisme. Kitab paganisme, ya jelas dong. Coba, sekarang begini. Filipus ada Injilnya. Thomas ada. Maria ada. Filipus bukan Injil. Andreas Filipus ada. Bukan Injil, Bang Juma. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Karena menolak Injil itu. Itu kata Kristen. Paulus sendiri mengatakan apa? Banyak Injil yang berselebaran kemudian. Tetapi dia tidak mau. Begitu heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Kenapa Paulus mengatakan Injil-Injil yang lain? Karena banyak Injil nantinya yang tidak lolos kanon. Disebutlah Injil Apokripa. Injil yang ditolak. Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Seperti Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Andreas. Karena ditolak oleh otoritas bapak-bapak gereja awal mula. Maka Anda mengatakan itu bukan Injil. Sekarang kedudukannya Filipus dengan Lukas, coba Anda nilai. Filipus dengan Paulus, coba Anda nilai. Filipus dengan pengarang Yohanes, dengan pengarang Matius, dengan pengarang Markus. Dekat mana? Pernah nggak mereka orang-orang ini dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Pernah nggak? Nggak pernah. Sedangkan Filipus dipanggil. Anda baca di Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Lalu Filipus dan Yesus pergi ke Galilea. Apa yang diajarkan di sana? Injil kerajaan Allah. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 7, siapa yang diajarkan kemudian? 7 apa 8 itu? Siapa yang diajarkan kemudian oleh Injil oleh Filipus? Injil Yesus. Jadi Injil Filipus itu adalah Injilnya Yesus. Itu yang betul. Tapi kenapa yang dipakai justru surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang konon ceritanya mereka bukan murid Yesus? Coba baca 1 Petrus 3:18.
Petrus lagi yang ku bawa. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita baca. Petrus berapa? Petrus berapa? 3 ayat 18. Petrus 3. 1 Petrus 3. Ya. Silakan. Ya, baca. Baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu ya? Loh, kitabnya beda ya? Tidak tahu, karena kita mau beda-beda memang. Ada-ada aja. Makanya dibaca, Pak Johnson dibaca. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Tuhan, pada dewa. Ia yang telah dibunda dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang terbangkit menurut roh. Sekarang permasalahannya, tidak ada kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Mau kau cari sampai matamu robek, nggak ada Yesus di situ. Mana ada Yesus di sana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Coba kau buka kameramu. Ada nggak nama Yesus di situ? Kalau ada nama Yesus di situ, besok saya kawin lagi. Coba tunjukkan. Iya, enggak belum tentu, Cahayu. Hei, belum tentu Kristus itu Yesus. Karena Paulus, karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Sedangkan ya, 1 Petrus 3. Itu yang kamu pegang memang. Itulah kebodohanmu. Loh kok jadi bilang saya bodoh? Sekarang Anda percaya nggak? Sekarang Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Paham nggak? Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Ya ada, tapi bukan Yesus yang ada. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya 1 Petrus 3 nomor 18 itu betul adalah anak Maria. Murid Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau 1 Petrus 3 nomor 18 itu adalah Petrus yang asli? Apa? Kristus yang asli. Dari mana Anda tahu? Hah? Itu kan murid Yesus. Kamu gimana? Murid Yesus di mana? Kapan Petrus murid Yesus menulis surat? Kapan? Jangan kayak gitu, Bongs. Iya, kapan Petrus? Kamu punya Google nggak? Kamu tanya Google itu. Kapan? Enggak, yang saya tanya, dengarkan Bang. Yang saya tanya, kapan Petrus murid Yesus ini disuruh menulis surat untuk non-Yahudi? Kapan? Kapan disuruh? Iya. Kapan? Di mana Yesus? Di mana Yesus menyuruh Petrus menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi? Di mana? Sementara kitab Petrus itu, saudara, itu dituliskan di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Untuk orang-orang Yahudi yang untuk siapa? Perantauan. Kamu paham nggak itu? Untuk orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, apa lagi? Menurut Anda berarti bukan untuk non-Yahudi. Nah, ini Yesus. Nah, ini apa? Ini Ibu Budi. Bukan mulai salto kemana-mana. Berarti Petrus bukan untuk orang Yahudi. Bersurat bukan untuk non-Yahudi. Kalau begitu, Anda balik lagi setirnya. Yesus itu untuk seluruh bangsa. Kan pekok. Udahlah tersiksa jasmaninya, otaknya juga ikut tersiksa. Jadi kembali saudara, tugas saya hanya mencerdaskan dan membersihkan nama Yesus dari orang-orang kafir. Yesusnya itu, Paulus mengatakan dalam Galatia, saudara, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, nonotnya itu adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang mengatakan itu, bukan saya. Kembali kepada tema. Ketika Anda bertanya tentang tema ini, kami mengatakan bahwa Yesus itu yang adalah anak Maria belum mati sampai hari ini. Beliau masih hidup. Nanti akan turun ke dunia ini untuk menjadi hakim bagi kalian yang terdakwa. Kenapa dia yang kembali? Karena dia yang dipermalukan oleh orang-orang bukan pengikutnya di hadapan Tuhannya karena telah disembah. Padahal dia turun ke bumi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel
untuk kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi lagi-lagi jangankan diterima sebagai utusan Tuhan, orang-orang pada zamannya hanya sibuk mencari isi perut. Sehingga Anda lihat, plototin Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat orang lumpuh berjalan, bagaimana Yesus mereka lihat bermukjizat banyak di tengah-tengah mereka, tapi tidak menghantarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Malah mujizat-mujizat yang dipertontonkan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan mereka justru ingin membunuh Yesus. Orang Yahudi bukan orang bodoh. Orang Yahudi itu pintar. Tidaklah mungkin ada dalam pikiran mereka membunuh Tuhan. Ini adalah jelmaan Tuhan. Ini adalah inkarnasi. Nggak ada, karena konsep itu bukannya dari Yahudi. Konsep Tuhan itu berasal apa? Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu konsep di Romawi Yunani. Bukan konsepnya orang Yahudi. Nggak ada konsep nabi manapun di tengah mereka. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, isap puting, denotnya dipotong. Nggak ada. Itu cuma konsep yang kalian pakai. Sedangkan orang Yahudi ketika melihat mujizat Yesus, khawatir, ketakutan. Ini orang semakin banyak pengaruhnya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Supaya apa? Supaya bangsa Roma tidak datang merampas dan mengambil tempat suci kita, bangsa kita. Sepakat mereka membunuh. Atas dasar apa? Ketakutan bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Nah, setelah berjalannya waktu, 1 abad, 2 abad, 3 abad, muncul agama baru namanya Katolik. Yang tadinya abad keempat diresmikannya, kemudian Bibelmu diresmikannya, kemudian Kristen. Abad ketiga. Sabar. Abad ketiga, tapi nanti Yesus itu berubah posisi yang tadinya dari Logos menjadi Tuhan nanti di abad keempat. Oke? Abad ketiga abad ketiga Maria masih dianggap Tuhan pada saat itu. Abad keempat disepak Maria, masuk Roh Kudus menggantikan. Jangan ajarin saya. Awalnya Maria itu adalah Trinitas. Dia adalah satu Tuhan di antara 3 Tuhan. Roh Kudus belum jadi Tuhan pada saat itu. Nanti abad keempat Maria ditendang, pergi ke sana kau. Mana ada ibu netein Tuhan. Masuklah Roh Kudus menggantikan posisi itu. Yang tadinya firman hanya logos, Yesusnya berubah. Kemudian menjadi Zeus, menjadi dewa. Yang berubah menjadi manusia. Konsep-konsep itu yang diambil. Lalu apa gunanya itu perjanjian lama? Untuk membungkus konsep ini agar dianggap bahwa agama Katolik ini berasal dari Yahudi. Padahal nonsense, bullshit. Bullshit. Itu nggak ada. Itu hanya unsur politik aja semuanya tuh. Jadi kembali kepada tema saudara. Ketika iblis mencoba Yesus, jika engkau ini utusan Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tergenapi nggak itu? Ketika orang-orang Yahudi sepakat dengan orang Roma, kemudian iblis juga ikut serta di tengah-tengah mereka. Tiga, apa ini istilahnya ini? 3 sekawan ini, 3 rangkai ini kerjasama untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Apakah Tuhan lagi tidur pada saat itu? Nggak melihat hambanya yang suci dalam keadaan terancam? Hah? Tidak mungkin. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus manusia suci. Apa yang terjadi? Penyaliban memang ada. Tapi yang disalib itu adalah pengkhianat. Yang disalib itu adalah si fasik. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus, kalau Anda sadar nih, Anda harusnya mikir. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristen, terkutuklah Kristus, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Saya ingin tahu, Galatia 3 nomor 13 ini firman Tuhan. Kristen tuh. Coba tunjukin datanya. Kalau Kristen terkutuk di Matius 23, 1 perikop. Tapi kalau yang tadi ini yang saya bahas ini, ada kan? ada dong. Masa tidak ada, gimana sih?
Matius 23 Kristen dikutuk ada, jelas itu. Anda tidak usah ragu. Yang penting Anda mau gunakan akal dan berani mengakui kebenaran, pasti Anda akan mengiyakan. Nggak ada. Saya bacakan dalilnya boleh? Tunjukin datanya, jangan bacakan. Oke. Saya bacakan, cukup telingamu itu kan. Kalau bacakan ini kan, ya bisa aja di karang-karang lah bang. Sekarang Anda buka di situ. Anda yang punya Bible masa ragu tentang apa yang saya bacakan. Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Paulus. Orang Farisi. Paulus. Hai kamu orang munafik. Paulus. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus. Menjelajahi daratan. Paulus. Mentobatkan satu orang saja. Paulus. Menjadi penganut agamamu. Paulus. Sesudah ia bertobat. Paulus. Kamu menjadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Coba kalau bukan Paulus, pakai nama yang lain. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa selain Paulus? Ada? Sebutkan satu nama. Dan kata Yesus, kalau Anda ingin lari di bawah, itu bukan Kristen. Sorry. Yesus sendiri yang mengatakan di data nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Kata Yesus di data nomor 33-nya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Nggak ada datanya begitu. Kata Yesus. Ada saudara. Matius 23 nomor 33. Nggak ada itu kata-kata Yesus begitu. Ada. Hai kamu ular-ular. Ingat ya. Kamu pernah kamu ada dalam Bible kan. Aku mengutus engkau seperti ular. Cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kau yang dimaksud itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Oh, jangan kau bikin saya capek. Kopi saya habis. Jangan ini udah dibacakan dalil gratis. Kau di gereja belajar begini nggak ada. Disuruh bayar pula, cuma didoktrin di sana. Diangkat otakmu. Di gereja kamu disuruh pakai sepatu masuk, pakai sendal masuk. Tapi kau tidak disuruh pakai otak, pakai sendal aja, nggak usah pakai otak. Saatnya Anda tahu di sini konsepnya. Harus Anda luruskan itu. Anda datang ke Komal kami, datang belajar Bible gratis, dan kami tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi supaya kamu mu'alaf. No, hanya sekedar supaya kamu itu paham isi Bible. Gitu saudaraku. Coba ya. Bisa nggak Kristen lolos di sini? Di Matius 23 ini. Bisa nggak? Saya ulang. Saya ambil di data nomor... Bang Edis yang bisa jawab itu. Bang Edis nggak berani. Kalau sama Bang Suna nggak ada. Yang benar, Bang. Yang benar. Bang Ferdinand di-mute aja deh. Bang Edis itu yang bisa jawab. Saudara, kamu masuk sekarang, habis ini, kamu masuk di Komal Sulkit Flema Bahasa Official, ada puluhan debat saya dengan Edis. Yesus mengancam ahli Taurat. Langsung lanjut saja. Oke, baik. Coba Anda lihat di dalam Matius 23. Ini bukan Islam, bukan juga Kristen. Tapi bisa nggak Kristen lolos di sini? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan katanya, hai ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus mengajarkan Kristen melakukan hukum Taurat? Maksud saya di sini, Bang Suma, ini kan konteks Yesus berbicara dengan konteks Yesus berbicara dengan ahli-ahli Taurat yang mengecam, dari perikutnya saja mengecam ahli Taurat yang dalam simpel saya di sini dia hanya berteori tetapi tidak mempraktikkan. Ya, bedanya dengan Paulus?
Bedanya dengan Paulus? Maksudnya kita fokus kepada konteks Yesus berbicara di sini. Jangan lagi dicocok logi dengan Paulus, Bang Suma. Maksudnya di sini ayat. Saudariku yang cantik, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka jadi pemimpin. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini nasihat Yesus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar ahli Taurat. Yes. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak mempraktekannya. Sekarang Paulus mengajarkan untuk mempraktekkan hukum Taurat atau tidak? Tidak. Perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Nah, ketika Paulus datang kepada saudara-saudaraku Kristen mengajarkan, marilah kita meninggalkan hukum-hukum. Marilah kita memerdekakan diri kita sebab Kristus telah memerdekakan kita dari kutu hukum Taurat. Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Engkau akan lepas dari kasih karunia, bahkan engkau lepas dari Kristus jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 21, belum lagi yang lebih parah Galatia 2 nomor 16. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini menurut Yesus? Jangan kau ikuti mereka. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkannya. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini? Perkataan Yesus di sini, kata mereka itu menunjuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku orang Farisi. Yang saya mau tanyakan dulu Bang Suma, kasih. Dia mengaku orang ahli Taurat. Bahkan dikatakan data nomor 8-nya, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pembohong. Pembohong besar. Katanya dia nggak cacat. Padahal perintah Tuhannya, jangan kau membunuh. Dia membunuh orang-orang pengikut-pengikut Yesus. Tapi dia mengaku, aku tidak bercacat. Pembohong. Dia kalau ada depan saya, aku tampar sendal. Dia membunuh murid Yesus. Tapi dia mengatakan, aku tidak bercacat. Berarti dia menganggap diri dia itu tidak melanggar perintah Yesusnya. Karena mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya, maka jangan kamu ikuti mereka. Menurut Yesus, Paulus boleh nggak diikutin? Berdasarkan data tadi. Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya apa katanya? Pertanyaannya kita sudah pertanyaannya apa? Yesus ini hidup sesaman dengan Paulus. Ya, sesaman dengan Paulus. Beda 2 tahun apa 3 tahun? Makanya Yesus berpesan kepada muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya ya nduk. Sebab kamu akan didatangi oleh para penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 23 nomor 4 nomor 5. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak kejadian itu terjadi? Tergenapi nggak nasihat Yesus itu? Tergenapi. Paulus in the gang datang ke tanah Yudea. Habis itu masuk ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lalu apa yang diajarkan? Menghalalkan semua makanan dan melarang orang bersunat. Boleh nggak menurut Yesus kayak gitu? Nggak boleh. Makanya Yesus mengatakan kepada murid, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, diulang lagi. Camkanlah, aku telah mengatakannya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kamu.
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias dalam bilik, jangan kamu. Kamu itu siapa? Orang yang sesaman Yesus, murid-murid Yesus. Penyesatnya berarti datang kepada Yesus, berarti sesaman. Kurang apa lagi saudariku? Memang berat melepaskan keyakinan yang kita sudah anut dari lahir sampai sekarang. Belum lagi cinta dan rindu kita di gereja, menangis, keluarkan air mata, lagu yang syahdu sekali. Memang berat. Kenapa? Karena iblis yang punya pekerjaan tidak rela, tidak ridho manusia itu masuk surga. Tapi mau kayak mana lagi kebenaran itu harus diungkap. Tidak bisa dibiarkan. Harus diungkap. Benarkah Yesus mengatakan ada Mesias palsu? Betul. Mana dalilnya? Matius 24, satu perikop. Itu Yesus katakan. Lukas 21, nomor 8. Itu Yesus katakan. Ada Mesias palsu. Nah sekarang yang mengajarkan tentang Mesias, didatangi Mesias, bermukjizat pakai nama Mesias, bernubuat pakai nama Mesias, mengusir setan pakai nama Mesias. Itu siapa? Kristen atau Islam? Ya Islam. Lalu bagaimana polanya untuk mengukur itu? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Terlalu berat. Lalu ukurannya di mana? Yohanes 8:42. Apa sih Bang Suma? Aku penasaran Bang Suma. Ya, dengarkan aja. Yohanes 8:42 kata Yesus apa? Barang siapa? 42 ya. Yohanes 12 nomor 48, sorry. Malam ini saya selalu rada-rada error. Karena, apa ya? Mungkin karena terlalu banyak makan sate padang kali ya. Jadi gitu ya. Dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak di akhir zaman yang akan menjadi hakimnya. Gila nggak tuh? Berarti perkataan yang Yesus pernah ajarkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi submateri pertanyaan-pertanyaan Yesus pada saat penghakiman di akhir zaman. Tidak ditanya, kenapa kau sholat? Kenapa kau puasa? Kenapa kau zakat? Kenapa kau berhaji? Tapi yang ditanya, kenapa kau tuhankan aku? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau ganti sabat menjadi minggu? Kenapa kemudian kau beribadah menuhankan aku? Kenapa kau masuk dalam kumpulan orang-orang tidak bersunat? Kenapa kemudian begini? Kau menyembah aku. Kenapa kau menggantikan kemuliaan Tuhanku dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus? Di mana itu tertulis? Di Matius 7. Nomor berapa Bang Suma? 23. Kurang apa lagi? Cuman kalian terlanjur Kristen, berat melepaskan prosesi keagamaan yang mengenakkan. Makan babi, tumis babi, campur kangkung, campur kol. Malamnya makan capcay babi. Besoknya makan nasi goreng dengan daging babi goreng. Malamnya lagi makan lagi kepala babi yang disiram dengan air kacang hijau. Lah dia apa yang mami? Bagaimana? Itu berat itu. Coba saudari. Sabar saudara. Sedikit lagi. Daripada terlalu tegang lah dia apa yang mami? Ya minta kusang aku, tapi dengarkan dulu saya. Coba Adam, apa yang membuat Adam jatuh? Adam sudah ada di Gan Eden. Segala kenikmatan sudah dirasakan oleh Eden, oleh Yesus, oleh Adam di Eden. Tapi ada satu hal yang bisa menjatuhkan dia. Apa itu? Perut. Dan lagi-lagi Tuhan mencobainya bukan perempuan yang dipakai, bukan jabatan yang dipakai mencobainya, bukan harta yang dipakai, bukan kemudian jabatan yang dipakai, tapi lagi-lagi apa? Makanan. Tuhan mencobai Adam lewat makanan. Makanya di kitab Musa banyak orang-orang Yahudi jatuh karena makanan. Begitu juga di zaman Yesus banyak orang jatuh karena makanan. Begitu iblis datang, dihapuskan semua aturan-aturan makanan. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 16. Apa kata Paulus yang mendapat bisikan dari pesan dari alam gaib? Apa katanya? Jangan lagi kamu mau diatur tentang haram tidaknya makanan atau minuman atau hari Sabat. Jangan lagi mau diatur. Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Ilmu dari mana? Ilmu dari alam gaib.
yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau niaya. Ingat pesan Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus ketika menuju ke Damsik, datang makhluk itu. Tidak mungkin makhluknya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah iblis yang pernah mencoba Yesus tapi gagal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pada saat dia mencoba Yesus, di data nomor 13-nya dituliskan, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau dia datang nih, Yesus sudah tak ada di bumi. Orang suci ini udah pergi diangkat oleh Tuhannya. Iblis datang, mengaku Maerot pun bisa. Mengaku Pak Bom-Bom, mengaku Elis Pikal, mengaku Mick Tyson, bahkan mengaku Bang Suma juga iblis bisa. Apalagi kalau cuma mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Bisa nggak iblis? Bisa. Toh di situ nggak ada mukanya, cuma suara dan cahaya. Bisa. Paulus percaya aja. Kenapa Paulus percaya aja? Karena memang Paulus ini juga sudah dinubuatkan. Di mana Paulus dinubuatkan? Di dalam Mazmur 58 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Para penyesat dan orang-orang fasik sudah jadi penyesat sejak dalam rahim ibunya. Loh, apa hubungannya dengan Paulus? Tunggu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Kalau kau dipilih sebagai orang benar, maka kau adalah orang yang akan mewakili, orang yang mengawal, orang yang mendampingi Yesus dalam berdakwah, dalam penginjilan. Faktanya engkau jadi musuh. Belakangan baru pura-pura bertobat. Demi apa? Demi untuk makhluk yang di belakangmu itu, yang penguasa alam gelap itu memiliki banyak pengikut melalui kau. Makanya kau bertobat, pura-pura bertobat. Habis kau bertobat itu, mereka masuk semuanya. Di mana itu dibuatkan? Baca nubuatan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Iblis keluar dari orang tersebut, lalu mencari pemerhatian di padang gurun, di padang gurun, tapi tidak menemukan kemudian. Lalu kembali ke dalam orang yang bertobat tadi, ke rumah yang dia tinggali tadi. Menemukan rumah itu bersih, tersapu bersih. Lalu dia keluar lagi. Keluar kemana? Mencari 7 roh yang lebih jahat dari dirinya. Habis itu diajak 7 roh ini masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah masuk ke dalam tubuhnya, orang tersebut jauh semakin jahat daripada semula. Anda nggak percaya? Dinda Alif pernah nggak membaca Paulus mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada iblis yang menggoda dia? Ada. Itu nubuatan Yesus terhadap dia. 2 Korintus 12 nomor 7. 12 nomor 7. Hai, basolang generasi. Begitu saudara. Satu orang kabur katanya. Buru itu, ikat. Naikkan kembali. Jadi gitu saudara. Saudaraku, itu Bible yang saya baca. Terlepas Anda tidak setuju. Satu ayat doang. Lalu saya harus baca semuanya. Gitu. Yesus kayak pendeta membacakan semuanya. Ceritanya jadi lain begitu. Loh, saudara, kalau saya bacakan semuanya, nyolong satu ayat doang, ngafal gitu. Sepertinya Paulus paling dimarahin paling dibenci sama si Juma. Enggak, bukan saudara. Oke. Baik, sekarang kita bela Paulus, kita sama-sama bela. Tapi izinkan saya bertanya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ya, oke, saya jawab. Ini firman Tuhan atau sabda Yesus atau ilmu dari mana? Kenapa Kristus yang adalah orang suci kok tiba-tiba menjadi kutuk? Ilmu dari mana ini? Di mana Tuhan pernah mengutuk? Dari zaman saudara, tunggu, saya belum selesai. Habis ini Anda bicara. Dari mana Paulus ini mengambil materi orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan, justru jadi kutuk karena dosa orang lain. Dari mana ilmunya Paulus mendapatkan itu? Yang kedua, itu firman Tuhan kah? Itu sabda Yesus kah? Atau itu karangannya sendiri? Silakan Anda jawab. Kalau Taurat itu, yang percaya Taurat itu akan dikutuk karena berdosanya manusia.
Astagfirullahaladzim. Ini Anda ini gimana cerita? Ulangan Taurat itu orang yang percaya Taurat itu ada yang melanggar firman Tuhan itu terkutuk karena dosa, jadi dosa semua. Solusinya apa? Apa solusinya kalau mereka kemudian meninggalkan Torah? Apa solusinya? Yes, justru itu Yesus bakar korban penghapus dosa. Bakar korban penghapus dosa itu solusinya. Atau bertobat itu solusinya. Coba orang pesina, wanita pesina itu datang diajukan oleh orang-orang. Yesus, ini wanita ini berzina. Apa kata Yesus? Bertobatlah, jangan kau ulangi lagi. Disuruh bertobat. Bertobat itu solusi. Sekarang pun muncul keanehan. Apa keanehannya? Ketika saudara-saudara Kristen saya berdosa, misalnya berzina, bagaimana solusinya untuk dihapus dosa kalian? Yesus harus turun lagi, disalib lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Bertobat. Bertobat ujung-ujungnya. Ikut Islam juga pada akhirnya. Berbuat dosa. Lah, lalu kematian Yesus untuk apa? Untuk menebus semua orang yang berdosa, termasuk Anda. Lah, bagaimana ceritanya kalau orang itu tidak bertobat? Barang siapa percaya bisa nggak ditebus? Maka dia berarti sama aja. Lucu ente ini. Sekarang begini, saya apa? Di Taurat itu banyak orang yang berbuat dosa, jadi kena kutuk semuanya. Justru itu kedatangan Yesus untuk menebus dosa-dosa itu. Alamak. Ada hukum yang menyatakan bahwa kalau Anda sekarang masih percaya Taurat, bahwa Anda akan kena dengan hukum kutuk. Ya itu Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak supaya Taurat itu dibatalin? Yesus, 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus mengatakan, jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda membantah? Yesus masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru berlaku hukumnya, hukum kasih. Kata siapa? Kasihilah kata sama siapa? manusia. Mama. Matius 22. Kasih terhadap manusia itu, saudara. Hukum pertama, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasih sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke, sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya? Dari mana Paulus mengatakan? Lewat penginjilannya Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Itu kan Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan? Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Nggak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. Setelah Yesus jangan sebut namaku. Hei, saudara. Penyesat itu datang naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus. Nenekmu kiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang nama Tuhan siapa? Emang Tuhan. Terserah. Bukan itu yang saya tanya. Saudaraku, bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya.
Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Namanya? Nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata, akulah, Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi, memberikan edukasi. Siap, bos. Nah itulah. Nah sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus, sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah penginjil. Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus. Yesus nah, itu. tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, sahabat. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih. Banyak nggak pengikut Paulus? Saudara, banyak nggak kemudian yang disesatkan oleh Paulus? Banyak nggak? Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa sertifikatmu? Siapa yang mengakui kau? Nggak perlu sertifikat. Justru orang yang justru orang yang punya sertifikat, orang yang punya ijazah itu yang bahaya karena dia punya potensi untuk menipu, untuk korupsi, untuk membodohi orang. Justru mereka itu yang bahaya. Dibandingkan orang yang tidak pernah kemudian sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi mereka paham sebuah buku. Jangan Anda sebut ijazah di sini. Jangan. Orang punya ijazah bukan membuktikan orang itu pintar. Orang punya ijazah hanya membuktikan kalau orang itu pernah sekolah. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya ijazah itu tidak pintar. Nabi-nabi tidak ada yang sekolah, tidak ada yang punya ijazah. Paulus, apa ijazahnya Paulus? Dia bisa jadi nabi, bisa jadi rasul. Dia bisa ngarang buku 13 buku. Roh Kudus itu, bos. Roh setan itu yang kau maksud. Bukan Roh Kudus. Loh, Roh setan Roh Kudus. Saudara ngerti nggak Roh Kudus itu apa? Setelah Yesus naik ke surga, dia Saya tanya dulu. Roh Kudus itu Yesus apa? naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus Kudus. itu artinya apa? Kudus itu artinya apa? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Kudus itu artinya apa? Tak bercacat, tak bercelah. Kudus artinya apa? Kudus artinya apa? Suci. Kados artinya suci. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira roh suci itu bisa nggak masuk ke dalam tubuh yang di dalamnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhannya Yahudi? Bisa nggak? Siapa yang mengharamkan makanan, Zuma? Mulai sakit. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam orang? Saya ulang lagi. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang melanggar semua hukum Tuhannya Yahudi? Andi, kenapa di-mute sih, Van? Jawab dulu. Bukankah Roh Kudus itu hanya... Ada satu perkataan Tuhan Yesus pernah dia katakan begini, Bang Suma. Apa itu? Dia katakan bahwa bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu najis, tetapi yang keluar. Itu dia tanya, dia ucapkan itu kepada orang Roma atau diucapkan kepada orang Yahudi?
murid-murid pada saat itu. Murid-muridnya makan babi nggak pada saat itu? Dalam konteks orang-orang Yahudi tidak. Kenapa lantas ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, kenapa larinya ke babi? Dasar kalian mah. Kenapa larinya ke babi? Hah? Babi itu enak dagingnya. Maksudnya kenapa jadi babi ini lagi kan di kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Ketika dikatakan kemudian bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu. Kenapa larinya ke babi? Kalian menafsirkan? Karena nggak najis. Maksud saya tidak ada lagi penafsirannya bahwa tidak ada lagi tidak ada lagi hal-hal yang berupa makanan yang berhubungan dengan jasmani itu hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Gak ada hubungannya dengan babi. Babi bagi orang Yahudi itu adalah binatang haram yang senantiasa menjadi persembahan orang-orang pagan kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah makanan yang menjadi tumbal sesajen bagi orang-orang pagan yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Dikelilingi oleh orang Yahudi. Babi itu adalah binatang yang kadang dipersembahkan untuk dewa Molok, kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi. Makanya mereka nggak makan babi itu. Najis sampai hari ini. Tapi Kristen dasar pemakan babi dari Romawi Yunani ini, maka Paulus melihat, wah ini orang Roma kalau kuajarin seperti dalam Torah jangan makan babi, mana maulah aku cerita ini. Kalau kusuruh mereka sunat, mana mau mereka ikuti saya. Nggak mungkin mau. Maka apa yang terjadi? Dihalalkanlah babi itu. Dengan mentafsirkan ucapan Yesus. Dan ada yang lebih parah lagi daripada pengikut awal mula. Apa yang lebih parah? Ketika dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Makanya banyak laki-laki di kalangan kalian yang memasukkan rudal sesamanya laki-laki di mulutnya. Karena menurut mereka penafsirannya, ini tidak diharamkan. Loh kok gawat? Itu fakta. Berapa itu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Gak usah kau malu-malu mengakui itu. Karena kenapa? Tabiat babi juga memang kayak begitu. Kadang dia naiki dulu sesama, baru menaiki beda-beda sesamanya. Itu. Bukan yang masuk. Bukan yang memasukkan, yang masuk ke dalam tubuh itu. Tuh. Ini salah satunya. Yang kalau kemudian babi aja, yang babi aja jelas-jelas diharamkan, apalagi kalau cuma rudal tumpul. Inilah yang terjadi. Tafsiran yang asal tafsir, karena memang agamanya bukan dari langit, agama buatan manusia. Ini real, ini fakta. Kenapa seorang pendeta yang mendapatkan ijazah mau mengatakan itu? Aku berkati kamu dengan ini, silakan main pedang ya mulai hari malam ini. Ting, kalau perlu videokan, viralkan supaya banyak terpengaruh. Salome. Itu yang terjadi karena mentafsirkan seenak perut ucapan Yesus sesuai dengan selera. Itulah yang ada hari ini. Makanya kalau bisa jangan sekali-kali. Apa sih? Orang lagi nangis malah tertawa. Gak jadi. Jadi begitu saudara. Ya, mari kita menggunakan akal sehat kita. Bukan masalah menang kalah. Apa yang ada pada diri kalian itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan nabiku tidak pernah belajar tentang kitab kalian. Tertuang, semua-muanya tertuang di dalam Al-Quran tentang tabiat, sikap kalian, perbuatan kalian, tipikal kalian, ciri-ciri kalian, tujuan hidup kalian. Itu semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kami hanya membantu kemudian untuk menjelaskan itu. Jadi kembali kepada tema, Yesus kami nggak mati. Yesus yang kalian sembah, yang kalian anggap mati itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan sumpah serapah Paulus, dan juga tuduhan Paulus merujuk kepada sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di sana?
jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Tuh, berarti Yesus di situ oleh Paulus dianggap manusia yang melakukan dosa yang sepadan oleh hukuman mati, lalu Tuhan mengutuk dia. Itulah makanya aku tanya, apakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau ini karangan Paulus sendiri, kebenciannya terhadap Yesus? Karena kenapa? Ya, Paulus tahu Yesus ini banyak yang benci pada zaman itu. Maka dia cari tenar. Dia cari pamor. Makanya Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus menyebarkan teror agamanya ini memakai nama siapa? Kalau dia pakai namanya Mbak Marijan, atau dia pakai namanya Panjul, atau namanya Timbul, namanya Tukul, namanya Bom-Bom, namanya Edis, gak laku. Gak laku. Maka dia pakai nama Yesus, nama yang sudah tenar pada saat itu, bisa melakukan banyak mujizat. Maka dengan memakai nama itu, ajarannya kemudian ramai diterima orang.